Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa tamil lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita masih dipaparing sehat. Yes, mudah-mudahan nikmat kesehatan ini kita syukuri dengan banyak-banyak istighfar, ya, dengan banyak-banyak mohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan malih nggih, minggu yang lalu hari Kamis ya, kebutuhan di syuting. Rencananya besok juga mau di syuting lagi, Bu. Alhamdulillah ya, rodo. Jadi ini masih menjelaskan masalah Jalut, raja sing kurang ajar. Jalut itu kan raja yang kurang ajar. Talut itu salah seorang raja yang membawa hikmah, yang membawa kebaikan. Nggih, ngatur suwun Ibu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dulu, masih belum selesai soalnya. Wa 'allamahu. Nah, mimma yasha wa 'allama lan ngulangi. Nah, ini garis bawahi Bu nggih. Ayatnya itu kita ingat-ingat. Jadi Gusti Allah itu punya peran aktif. Ya, jadi Gusti Allah itu ngulangi, ngajari, mendidik, ya, aktif. Ya, makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Punya sifat Rabb Gusti. Makanya fakultas pendidikan dalam Islam itu namanya tarbiyah. Robba yurabbi tarbiyatan, mendidik. Mendidik itu sesuatu yang aktif. Oleh karena itu Gusti Allah itu pun disepelekno. Kata-kata kita itu ngaku iman, tapi Gusti Allah cik disepelekno. Disepelek itu apa? Ya, contohnya menganggap Gusti Allah itu tidak tahu apa-apa. Sehingga kita ini melakukan apa yang mesti dilakukan dilalekno, apa yang mesti tidak boleh dilakukan dipraktekno. Itu kan sama dengan ngelalekne Gusti Allah. Nah, padahal kita ini sudah la haula wala quwata illa billahil alim. Illa billahnya itu lali, dilalekno karo illa bil pulus. Nah, sekarang kan nauzubillah min zalik ya. Jadi kalau gak punya uang mati segala-galanya. Pada Gusti Allah wa alamalan mendidik ya sinten Gusti Allah hu ing sinten Daud. Nah, jadi para nabi itu betul-betul gandeng karo Gusti Allah itu. Ya, makanya Allahu bis sama wa ana fil ar kata Sayyidina Ali. Seolah-olah kemen gak keto, boten keto, tapi kroso, sajane kroso. Jadi kalau panjenengan saestu ngerasakan apa sih peran Tuhan di dalam diri saya, jenengan ingat-ingat aja jantung berdenyut itu satu-satunya bukti peran Gusti Allah dalam diri kita. Nah, kalau jantung sudah tidak berjenut, itu peran Gusti Allah sudah habis masa untuk jasad kita ini. Makanya syukurilah ketika jantung berdenyut itu, makanya karena ada denyut jantung berarti di situ ada peran Tuhan. Makanya dokter siapapun tidak bisa itu mendeteksi
Sapa sing gerakno jantung? Mimma saking napa mawon yasa'u kang ngersakaken sing Gusti Allah ngulangi Nabi Dawud. Contohnya di sini kasun atid duru'i, contoh yaitu Pak Yahya ya, damel baju kere. Banyak membuat baju anti tameng ya dulu. Wamang tikit toiri, ini tafsirannya, itu salah satu contoh. Wamang tikit toiri, dan saged berbicara, mendengarkan suara burung. Jadi Nabi Dawud itu istimewa. Makanya terkenal istilah burung hudhud. Nah, burung hudhud itu kan terkenalnya mulai zaman Nabi Daud. Nah, ada burung merpati, dulu bisa dijadikan sarana untuk ngantar surat. Ada lagi burung-burung yang, makanya burung-burung ini kadang-kadang membawa ciciren katanya, seperti burung apa yang akan dulu nang desa itu ini titen. Oh, ini ana wong mati. Nah, ana burung apa Bu jenenge? Gitu. Ya temenan itu. Oh, mati. Oh, ini ada lagi burung. Oh, ini akan rampok, maling ya, burung. Nabi Sulaiman, Nabi Dawud ya Rasul, Nabi, Rojo. Makanya Rojo itu digambarkan jangankan dengan orang biasa, dengan makhluk yang gaib pun Rojo itu bisa berbicara. Makanya Umar bin Khattab itu pernah membuat surat kepada ke Sungai Nil. Sungai Nil itu kan pernah kering. Surati oleh Umar bin Khattab, wahai Sungai Nil, kenapa kok kamu gak kering? Pada sementara kamu itu dibutuhkan oleh banyak orang. Surat mati. Makanya kalau panjenengan lihat Angling Darmo, ya, lihat Prabu Siliwangi, Raden Kiang Santang, koyo-koyo Rojo itu, nah punya kesaktian yang bersifat meta indra. Nah, dan akhirnya muncullah ilmu yang berhubungan dengan kesaktian meta indra. Nah, itu Gusti Allah semua itunya itu ada. Makanya hikmah, kalau kemarin hikmah itu oleh Syekh Jaluluddin Asy'ari diartikan nubuwah, ada lagi hikmah itu diartikan sesuatu ilmu yang bersifat gaib, yang bersifat meta indra. Itu ceriosnya ngoten dah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'din, walaula daf'ullahi lan seandainya, dan apa seandainya seandainya apa? La daf'u, ora den cegah, ya itu maksudnya, ora ono pertolongan. Gusti Allah ini seandainya tidak melakukan semacam pemenangan terhadap yang benar dan pengalahan terhadap yang tidak benar, innal batila kana zahuqa. Satu dengan yang lain dari kelompok manusia ini, jadi ada kelompok manusia yang tetap ditolong Gusti Allah, dan ada kelompok manusia yang didelesepkan oleh Gusti Allah. Nah, didelesepno maksudnya itu walau daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'din itu. Jadi seandainya satu kelompok manusia itu tidak ada yang dibela oleh Gusti Allah, la fasadatil ardu, yaitu la fasadatil mongko rusak. Nah, la-nya di sini la jawab yang artinya sungguh akan terjadi namanya kerusakan di bumi. La fasadatil mongko dadi rusak opo al ardu bumi. Jadi makanya kita harus yakin mesti Gusti Allah akan selalu berpihak kepada yang benar. Memang perjalanan kebenaran itu koyo-koyo abot memang. Coba bayangkan Tolut ya diangkat jadi rojo,
dilecehno. Padahal awale Bani Israel itu pengin duwe rojo, pengin duwe pemimpin, pengin duwe panglima. Setelah diangkat Tolut dilecehno. Tetapi Gusti Allah punya pembelaan. Ya apa Tolut dan Samuel ini merupakan petugas Gusti Allah. Jadi kita harus yakin. Nah, petugas Gusti Allah tuh ila yaumil kiamah tuh ada. Jangan dianggap Gusti Allah itu sare. Jangan dianggap Gusti Allah tuh ngantuk. Di dunia itu Gusti Allah tetap punya petugas. Kalau zaman Nabi dan Rasul, petugasnya itu ya Nabi namanya, Rasul namanya itu. Tetapi ba'da wafatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petugasnya itu namanya diistilahkan dengan satu, al ulama warasatul anbiya. Dalam surat Al-Kahfi waliyan mursyida. Dalam ayat yang lain dikenal juga alaikum wasilah wabtahu ilaihil wasilah. Di ayat lain juga dikenal dengan fas'alu ahla zikri. Jadi kalau menurut para ulama, ahla zikri ini sebetulnya representasi dari petugas Gusti Allah sebagai penerus Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita petani, kalau menurut Al-Quran ya satu ulama istilahnya itu, yang kedua walian mursyida, wali mursyid, nah, makanya ada istilah mursyid. Nah yang ketiga ahlu zikri ya. Yang keempat wasilah. Ini istilah-istilah untuk menamakan petugas Gusti Allah setelah para nabi sudah berhenti kepada Panjenengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah hadis dikenal juga dengan khulafaur rasyidin, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Makanya istilah khulafaur rasyidin ada juga yang memberi arti tidak berhenti kepada 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Jadi khulafaur rasyidin ini sebagai istilah para penerus yang bertugas untuk meneruskan tugas para rasul. Tugas rasul itu intinya apa? Nah ini, tugas rasul itu intinya ngajari tauhid. Ya, ngajari ani'budullaha wajtanibut taghut, ngajari siapa yang wajib kita sembah namanya Gusti Allah dan jangan sampai kita mengikuti menyembah taat kepada bukan selain Allah. Bukan selain Allah nama istilah lain taghut dalam. Makanya muncul ada istilah negara taghut macam-macam itu. Memang dari sisi ininya seolah-olah benar mereka itu mempunyai pikiran seperti itu seolah-olah, tetapi cara dan model pengajaran dan model istilah gerakannya yang tidak dibenarkan, menghakimi. Nah, itu jadi akan rusak kalau tidak ada. Makanya Gusti Allah selalu berpihak kepada yang benar, walaupun yang benar itu memang soro. Bayangkan ya noto kehidupan dunia digambarkan. Kalau kita diberi buayan terhadap dunia itu semua orang mesti. Nah, tetapi yang benar jangan serakah ya. Ngiduk banyu cukup dengan gurfatam biyadi. Jadi kemudian kita makan, Rasul itu memberi contoh, jangan makan berlebihan, ya kan? Kulu wasrobu wala, Al-Qur'annya kan wala tusrifu, jangan berlebihan.
Memang berat Bu kalau koyo-koyo tetapi kalau dilakoni dengan ikhlas, makanya doa Rabbana abrigh, terus ale sobrau wasabit akdamana wangsurna alal kaumil kafirin. Itu dihayati betul itu Bu, dihayati, dipraktekno. Rabbana abrigh alaina sobro. Duh Gusti mugia panjenengan selalu melimpahkan, menganugerahkan dumateng kita sobro. Hafalkan Bu itu, jangan tidak dihafalkan. Wasabit akdamana, duh Gusti mugia panjenengan memberi kekuatan istiqomah. Kados ngoten niki. Minggu yang lalu kan nggak menduga jamaah masih datang karena hujan deres, ternyata jamaah masih banyak. Sekarang jadi wasabit akdamana itu mugia panjenengan Gusti selalu memberi ketetapan, kekuatan, ya, kekokohan, kekukuhan dalam rangka kula ibadah dumateng panjenengan. Wangsurna alal kaumil kafirin. Ini doa niku Bu, nggih. Gusti mugia panjenengan nyelamatno kula terhadap rekodoyone tiang-tiang kafir, rekodoyone tiang-tiang yang merusak tatanan dunia. Sekarang ini kan lebih banyak itu yang merusak tatanan dunia itu. Sekarang ini kadang-kadang mengerikan. Nih tafsirannya bibadin lafasadatil ardu itu bighalabatil musyrikin. Dengan cara apa? Gusti Allah menolong kepada pihak yang benar bighalabatil musyrikin, yaitu dengan mengalahkan orang-orang musyrik, memenangkan orang Islam dari musuh-musuh. Wa qatlil muslimin, dan menyelamatkan juga Gusti Allah dari pembantaian terhadap orang-orang. Jadi kalau menurut ayat ini, nah, perang akan selalu ada, pelecehan terhadap orang-orang Islam akan selalu ada, karena orang Islam ini dianggap bagi orang non kafir kan orang Islam tuh dianggap ini selilit, ya, ngertos selilit Bu nggih, sing garai dunya iki jarine wong kafir kan gitu. Makanya Rasul memberi peringatan ke kita, ad-dunya sijil mukminin wa jannatul kafirin. Jadi hidup di dunia itu bagi orang yang beriman seolah-olah koyo penjara. Tetapi bagi orang-orang yang kafir itu merupakan surganya. Makanya ketika ayat-ayat sebelumnya kita juga dididik, jangan terbuai dengan kaya rayanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, memang itu sudah sunatullahnya seperti itu. Nah, jadi dengan cara apa dunia ini akan rusak kalau Gusti Allah tidak berpihak kepada orang yang benar, tidak kepada kebenaran, yaitu dengan bighalabatil musyrikin wa qatlil muslimin wa tahribil masajid. Jadi orang merusak masjid itu bukan sesuatu yang aneh. Ya, makanya alhamdulillah Masjid Kobansari kan gak ada toh yang sampai melempari, alhamdulillah. Perkara masih ono sing usil, ya alhamdulillah untuk melatih kesabarane panjenengan semua. Apa nang masjid? Nah, tapi alhamdulillah selama kita aktif di sini jamaahnya itu lebih dari 3 baris, kan luar biasa itu. Saya sudah survei Bu, sholat subuh itu ya kadang-kadang masjidnya besar, yang sholat subuh gak sampai 1 baris. Oh no, mewah masjidnya besar, gak sampai 1 baris. Alhamdulillah. Nah, jadi bapak-bapak jangan kaget. Jadi kalau kita masih digudo, ada orang yang kepingin ngerebut masjid, banyak Bu sekarang rebutan masjid itu, insya Allah. Kalau niki kemarin itu ya membahas perebutan masjid itu, ya Allah, ya di Batu. Jadi kemarin tapi jam sama ini kalau pun budal dari rumah ke Batu,
yaitu bahas masalah bagaimana masjid itu sampai diroyok itu ya Allah kadang-kadang. Dan di Surabaya itu pun ngantos panjenengan nyono masjid yang hebat yang muka itu ono sing royok meroyok, insyaallah sedih kadang-kadang. Ya, makanya kita alhamdulillah insyaallah dengan kekokohan panjenengan semua, dengan istiqomahnya jenengan semua, insyaallah Masjid Kebonsari ini aman lah, aman mudah-mudahan. Ya, pengurusnya sing rukun, sing kokoh, ya. Hampir semua masjid di Surabaya itu ada 5 masjid sekarang ini dalam kondisi konflik ya, bahkan sampai ada yang ke pengadilan. Astagfirullah. Ada yang sedang disidangkan dan ada yang sedang dilaporkan. Masya Allah, sedih. Nah, itu. Makanya jangan mengira Allah masjidun usisa ala taqwa. Jadi kadang-kadang, dan itu dilakukan bukan orang yang biasa, oleh orang-orang yang tidak biasa, oleh orang-orang yang luar biasa. Ya. Kalau togut Tolut dilecehkan min ghairi sibtil mamlakati wa nubuwati, ada juga ini. Jadi min sibtil ulama ngakunya min sibtil ulama, min sibtil aulia, tapi urusan masjid gegeran, bukan gegeran, gegeran. Insyaallah gegeran. Jadi watahribil masajid itu jadi merusak masjid itu dari dulu sampai sekarang. Walakin nawahadu fadlin alal alamin. Nah ini juga ingat-ingat, walakin nawah sebalik netepi samten Gusti Allah, walakinna, kinna itu sungguh, itu menunjukkan sungguh, nanya walakin du fadlin kang anduene kemuliaan, anduene keistimewaan, anduene keutamaan. Bagi siapa keutamaan Gusti Allah itu? Alal alamina, ing atase wong alam kabeh. Jadi alam. Jadi pertama di awal Gusti Allah sudah menyatakan Rabbul Alamin. Nah, jadi ketika Gusti Allah berbicara Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena Gusti Allah punya keistimewaan, punya kekuasaan, memenangkan siapa, mengalahkan siapa. Fadafa'a ba'dahum bi ba'din. Nah, itu dengan apa Gusti Allah memberikan keistimewaannya, memberikan fadlnya, memberikan keutamaannya, ya. Dengan apa? Dengan cara mengalahkan orang yang tidak sejalan dengan kehendak Gusti Allah dan memenangkan orang yang selalu berpegangan dengan Gusti Allah. Enak Bu gandolan karo Gusti Allah itu, gak usah ruwet-ruwet. Nah, karena sama dengan kita ini, kalau panjenengan dados buruh karo majikan, coba buruh yang disenangi majikan dengan buruh yang dibenci majikan, pilih mana jenengan? Ya, itu mesti jadi buruh yang disenangi majikan, disenangi bos. Kalau kita disenangi bos dengan dibenci bos, senengan mana? Ya senengan dicintai bos. Kita gak mikir bayaran kan mesti. Makanya ada nasihat dari orang alim di Indonesia, sebetulnya kalau kita mengerjakan sesuatu itu jangan kerja, jangan memikirkan kita dibayar berapa, tapi cintailah apa yang kita kerjakan, kerjakan yang kita cintai. Kan itu. Kalau sudah mencintai apa yang kita kerjakan, kita akan ahli. Coba kalau panjenengan kalau boten cinta ngaos, sholat gak karu-karuan. Dengan cinta ngaos, oh ternyata Yai Salam memberitahu cara ngangkat tangan koyo ngene, cara ruku koyo ngene, kan itu, cara sujud seperti ini, cara duduk iftirosh ya koyo ngene, cara duduk tawaruk, ada ininya, ada SOP-nya kan.
nggak asal-asalan kan itu. Kan sudah sampai di situ Bu ya, sudah sampai ngangkat tangan. Jadi fikih sholatnya itu sudah seri keberapa sekarang? Saya sering itu juga ngikuti lewat YouTube-nya itu. Ya alhamdulillah dengan di YouTube kan itu kita bisa lupa kembali. Jadi supaya apa? Supaya ahli. Sebab Islam ini hanya mengajarkan kepada kita itu dalam apapun kita harus profesional, harus ahli, dan harus betul-betul dengan ilmu. La takfu ma laisa laka bi'il. Jangan sampai mengatakan sesuatu, jangan sampai mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Makanya sebab apa? Kalau dengan ilmu itu dengan apa? Kita akan mendapatkan pengokohan. Makanya para ulama memberi rukun amal itu ada berapa? Nah, katanya para ulama rukun amal itu ada 4. 1 niat. Innamal amalu bin niat. Niat itu penting sebagai motivasi. Ya. Niate opo? Nah, motivasi dasar. Nah, yang kedua setelah niat ilmu. Ya, ilmu itu sangat menentukan. Begitu juga kalau sudah berilmu ya harus wathamratul ilmi al amalu bihi. Buahnya ilmu itu mengamalkan sesuatu dengan ilmu itu, bukan diceramahkan, bukan dihutbahkan, bukan ditausiahkan. Ya kalau tausiah kados kula niki itu resiko untuk masuk neraka lebih dulu kula daripada jenengan. Sehingga nanti kalau saya masuk neraka, mudah-mudahan jenengan mengelilingi neraka. Duh Gusti, JJ ini pun jenengan lebuhno neraka. Sebab JJ ini sedikit banyak yang sudah memberitahu saya bagaimana cara berbuat benar dan bagaimana berbuat salah. Karena sedikit banyak sami-sami belajar tafsir. Wah, akhirnya panjenengan semua ngentas kula saking neraka. Jadi orang yang jadi penceramah itu masuk nerakanya lebih dulu ya, daripada orang yang mendengarkan. Jenengan itu dengarkan sambil ngantuk, itu oleh pahala Bu. Makanya kalau ngantuk semua monggo. Ngantuk monggo betul apa-apa. Ngantuk yang tidak oleh pahala. Tapi sing ceramah niki walaupun ngotot kaya apa masuk nerakanya lebih dekat. Kaburon maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Kaburon maktan, perbuatan yang paling dibenci oleh Gusti Allah itu antakulu, kamu ngomong, istilahnya jarkoni bahasa Jawanya nggih. Apa jarkoni Bu? Iso ngujar gak iso ngelakoni abot. Makanya panjenengannya kun aliman au muta'aliman au muhibban au samian wala takun khomisan. Ya mau ngerungokno mawon jenengan angsal pahala. Tapi kalau kulo ya sudah ngomong akeh, sudah yo ngelawan ngantuk, tiba masuk neraka duluan. Nauzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Makanya para penceramah ini kalau gak iso ngerokso, kadang-kadang godaannya, ujiannya juga lebih banyak daripada orang yang tidak ceramah. Mudah-mudahan kita ini diuji sing apik-apik mawon nggih. Nah ini. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Nah itu Gusti Allah nih memberitahu kepada Kanjeng Nabi, tilka utawi kono mengkono. Wah, ada kono mengkononya. Hadihil ayatu tegese ayat-ayat yang menjelaskan seperti apa kejadian antara Tolut dan Jalut. Ya, kejadian antara Bani Israel dengan Tolut, kejadian bagaimana Bani Israel setelah ditinggal Nabi Musa, kemudian ada Tolut, ada Nabi Dawud, ada Jalut. Nah, itu kesana itunya tuh Bu, dowo itunya. Hadihil ayatu tegese ayat iku ayatullahi. Tilka utami mengkono dari ayat yang menjelaskan tentang itu dari mulai
Itu seperti apa tabut, nah, kan jadi ingat-ingat. Tabut itu bukan kotak Pandora seperti sebuah simalakama. Jadi kita ada istilah buah simalakama. Orang Yahudi mengatakan ada kotak Pandora yang gak jelas opo isine dan bagaimana cara membukanya. Sebetulnya bukan tabut itu bukan ini, tetapi memang kitab Taurat yang masih terjaga secara orsinil, ya, yang memang seolah-olah ditempatkan dalam satu kotak, itu dalam rangka memberi gambar. Itu simbolik. Bahasa itu bukan bahasa yang lebih kerennya tuh mazaz, kiasan, gitu. Jadi kitab suci yang masih utuh, yang masih terjaga orsinilitasnya, kalau dijadikan pegangan akan selalu memberikan kemenangan. Jadi akan selalu memberi kemenangan, ya. Ketika Nabi Musa dengan Tauratnya, kemudian Bani Israel itu ikut Nabi Musa secara benar, kan selalu diberi kemenangan. Kejar-kejar Fir'aun ya selamat, gitu. Kelaparan, kehausan, datang ada air, ya. Ketika penasaran ada orang yang dibunuh, bingung siapa yang membunuhnya, ternyata diberitahu oleh Gusti Allah dengan catatan harus menyembelih sapi dulu, kan itu. Nah, itu selalu menang. Nah, ketika tabut ini diambil dari Yahudi, ya, kemudian tabut ini dibawa lagi, digambarkannya kan itu dibawa lagi ke langit, ya. Kemudian ketika Tolut diangkat jadi raja, maka malaikat memberi Tolut dengan tabut itu, memberikan. Nah, akhirnya percaya, oh, kalau begitu Tolut ini yang membawa kotak, yang kotak itu dulu ketika masih di tengah-tengah Bani Israil menang. Nah, karena akhirnya banyak yang percaya. Setelah percaya diuji kan, oh, awakmu percaya temenan apa ora? Jarene Tolut, aku ngakoni aku apa ora? Ayo saiki budal dari Baitul Muqaddas, kan itu budal. Tahu-tahu ketika budal diuji lagi, panas terik, melewat. Katanya Tolut, oh, kita akan melewati sungai, kamu kuat apa enggak? Dengan catatan jangan minum, nah, kecuali gurfatan biyadian itu. Nah, ayat-ayat semuanya itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Najlu kang moco maos, ini kanan yang maos itu Kangjeng Nabi dan para sahabatnya, ya. Najlu kang maos sapa maos aken sapa Gusti Allah ha ing ayat-ayatnya itu menjelaskan sinten Gusti Allah, sehingga naknya ini karena domir nahnu, ya, jadi kami untuk menunjukkan Gusti Allah. Jadi tilka ayatullah kono penjelasan dari ayat-ayat Gusti Allah tentang memberikan keistimewaan kepada Tolut, bisa mengalahkan Jalut, bisa ngajari Nabi Dawud dengan membuat baju krei, bisa memahami bahasa manuk, ya. Najlu maca maos akan sapa ingsun Gusti Allah ha ing tanda aina nakusu koso ya kusu itu menceritakan, menceritakan sinten Gusti Allah, ya. Itu Gusti Allah ha ing ayatullah alaika ing atase panjenengan wae Kanjeng Nabi Muhammad bil haqi dengan benar. Jadi apa-apa kejadian yang dijelaskan oleh Gusti Allah tentang, nah, kondisinya Bani Israel seperti apa, kondisi Nabi Musa seperti apa, kondisi Nabi Isa seperti apa, semuanya dijelaskan oleh Gusti Allah bil haq, tidak dengan ngarang-ngarang, tidak dengan reka-reka, tapi bisidqi, bil haqi ay bisidqi, tegasnya dengan teman-teman, dengan betul bahwa cerita itu adalah cerita yang menjadikan Kanjeng Nabi ini supaya apa? Supaya telaten, sabar. Ternyata ngopeni umat itu juga gampang, Bu.
Ono sing jaluk ngene kan itu. Wa innaka laminal mursalin, wa innaka lang sungguh panjenengan wae Kanjeng Muhammad iku laminal mursalin, salah seorang dari utusanipun Gusti Allah. Ngoten, ini akhir dari juz ke berapa? Kedua. Insyaallah besok kita masuk juz ketiga. Wa innaka lan sungguh panjenengan wahai Kanjeng Muhammad iku laminal mursalin, laminal mursalin bagi salah seorang dari sekian banyak utusan. Ngoten. Nah, ayat ini sebagai takkidun untuk mengokohkan bi anna wa ghairiha. Nah, bi anna dengan lafaz apa? Mentaukidkan kalau Kanjeng Nabi itu betul-betul utusan dengan kata-kata innaka wa innaka lang sungguh lan satuhune panjenengan wahai Kanjeng Muhammad iku laminal in itu dua inna ana lakin itu wa ghairiha lan lafaz liyani iku raddun sebagai penolakan liqaulil kuffari kepada omongane wong-wong kafir. Ya, mohon maaf kalau untuk orang kafir omongan kan boleh. Kalau kepada Kanjeng Nabi ya dawuhe. Liqaulil kuffari kepada nyocote wong-wong kafir ya gak apa-apa. Cocotane wong-wong kafir. Lahu marang Kanjeng Muhammad yang mengatakan lasta mursala. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu kamu bukan utusan, bahkan dianggap tukang sihir. Dalam surat Yasin itu kan sihrun mubin, panjenengan itu nabi bukan nabi, justru tukang sihir yang nyata. Karena apa? Karena nabi itu selalu memberikan keistimewaan dengan mukjizat. Banyak Kanjeng Muhammad mukjizatnya, Bu. Mukjizat itu kejadian-kejadian yang kejadian di luar akal, khariqul adah, tidak sesuai dengan kebiasaan untuk menunjukkan keistimewaan Gusti Allah. Untuk apa mukjizat diberikan kepada Rasul? Untuk memberikan jaminan kemenangan. Nah itu seperti orang mukmin, Bu. Itu orang mukmin itu ada namanya maunah. Nah, kalau kekasih Allah itu namanya karomah. Tetapi orang yang tidak beriman namanya istidraj atau penglulu. Jadi panjenengan pun ini. Jadi ini kita juga harus waspada antara mukjizat karomah maunahnya para kekasih Gusti Allah dengan sihir. Nah, kita kan sudah diberitahu ayat-ayat sebelumnya juga ada masih sihir. Ya, jadi sampai ayat 250 ini, Bu, kita sudah diberikan beberapa instrumen keyakinan yang bersifat meta indra. Satu, tentang tongkatnya Nabi Musa, itu kan? Terus yang kedua tentang Nabi Musa memberitahukan orang yang membunuh dengan memukulkan lidahnya sapi dan buntutnya sapi kepada mayat yang belum dikubur sehingga pembunuhnya tak tahu. Itu kan ini semua itu khariqul adah semua itu. Ularnya Nabi Musa dengan ularnya tukang sihir, dan tukang sihir itu sampai sekarang masih ada. Makanya tukang sihir itu diteruskan oleh para santet, para dukun santet, itu penerusnya ahli sihir itu. Maka adol dalam bahasa hadisnya itu namanya kahin. Makanya waspada, Bu. Pada kadang-kadang di kita ini bahkan sedang di Indonesia ini siapa namanya? Lara, ya, Bu, yang menjadi pawang hujannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang viral katanya dia bisa berbicara dengan arwahnya siapa? Eril. Wah, itu sedang banyak. Dan jangan kaget, dan tipis sekali bedanya itu. Apa bedanya mukjizat dengan sihir? Itu tipis.
Kalau kita tidak kenal Gusti Allah, maka orang yang berlaku aneh-aneh mungkin kita anggap wali. Apalagi dengan dibungkus serban kepalanya, umpamanya pakai jubah, kemudian dia. Jadi jangan waspodo lah, waspodo. Karena mukjizat itu tanpa dipelajari, ujub-ujub. Nah kalau sihir itu ada ilmunya, harus dipelajari. Makanya saya mengatakan apa bedanya karomah ketika ada orang dan maunah dengan bedanya sihir. Kalau karomah maunah itu memang gara-gara kita istiqomah. Kalau panjenengan istiqomah, suatu ketika Gusti Allah akan menolong di saat kita ini dihadapkan ke dalam kesulitan. Kenapa? Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih istimewa dari orang. Nah karomah itu sama dengan mukjizat, hampir sama. Ada perbuatan-perbuatan, ada kejadian-kejadian yang khariqul adah. Itu lebih istimewa dari istiqomahnya itu. Nah kalau sihir itu ono ilmunya Bu, ilmunya harus puasa, aneh-aneh macam-macam. Nah kalau kita nggak perlu puasa Bu, nggak perlu puasa, pingin ini, nggak usah puasa, nggak usah melek 40 dino, 40 bengi, gak usah pitung dino, gak turu, gak mangan, ngamalno wocokan apa. Itu kalau jadinya itu kejinan. Saya berani taruhan itu. Kalau orang-orang yang melakukan sesuatu diawali dengan keanehan-keanehan, bahwa itu masuk kategori sihir. Dan oleh Gusti Allah dibiarkan di dunia itu karena untuk menguji keimanan kita. Seperti dulu orang nggak percaya dengan santet itu. Setelah orang ada, ya memang ada. Tetapi kenapa santet sendiri masih berkena, bisa dibiarkan? Karena Gusti Allah untuk menguji kita seperti apa. Wong Nabi sendiri, Rasul kita ini kena juga, kena sihir itu. Makanya turun surat Muawwidatain, itu kan. Makanya turun ayat kursi, macam-macam itu ada di balik hikmah-hikmah itu. Ngoten Pak nggih. Nah, monggo Pak. Nah, kita diskusi lah, monggo. Iya. Jadi ulama yang benar ulama itu ada ayat Al-Qur'an inama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi satu takwanya pada Gusti Allah itu luwih-luwih daripada orang biasa. Kalau dohiron wa batinan kaulan wa amalannya itu jelas. Nah kemudian Imam Ghazali memang mengapunten ini kita ini gak ngerasani ya, tetapi memang Imam Ghazali dan Ibnu Taimiyah itu akhirnya berani membuat statement ulama itu ya waspodo, karena ada ulama su dan ulama akhirat. Ini bukan ngarang-ngarang. Ihya Ulumuddin 4 jilid itu mencoba membeber siapa yang harus kita ikuti dan siapa yang harus kita jauhi. Diturunkan itunya itu metode pilihnya itu memang harus milih juga. Diturunkan dalam Bidayatul Hidayah. Jadi kitab Bidayatul Hidayah itu kitab yang awal dari bagaimana kita niteni siapa yang harus jadi guru, siapa yang harus dinut. Nah, Bidayatul Hidayah ini disederhanakan lagi oleh Ajarnuji dalam kitab Ta'limu Muta'alim. Itu ada itunya, ada kriteria identitasnya, identifikasinya ada jelas. Al-Qur'annya Rasul sendiri memberi unen-unen, memberi wanti-wanti itu Pak. Nah kita jangan dowo-dowo itu, nanti banyak orang tersinggung. Kalau apa saja ukuran pertama, ukuran yakhsha, khosyah yakhsha. Yakhsha itu orang yang di atas takwa. Ya, kalau takwa itu hanya imtitsalul awamiri wajtanibun nawahihi, mempraktekkan perintah dan menjalankan. Kalau sudah naik ke khosyah, kepada yakhsha, itu di atas itu hatinya ini memang bening Pak.
Makanya ada kitab Karomatil Aulia. Gimana sih indikator karomahnya para wali, para kekasih, para ulama itu? Nah, dan Hakim At-Tirmidzi juga membedakan apa bedanya. Nah, itu mal farqu baina auliya ilah wa auliya syaiton, itu kan ada sampai. Jadi memang ini, cuman kalau diomong gak enak. Nanti sakjenengan, oh kalau begitu orang koyo ngene yo ulama su ya, kan nggak boleh. Nah, cuman indikatornya itu, satu omongannya bener, nggak pernah ngarang-ngarang, nggak pernah ngereka-reka cerita. Yang kedua amaliyah haliyah yaumiyahnya, nah, yang bener. Yang lebih penting lagi, bagaimana panjenengan niteni tokoh ini ketika memperlakukan keluarganya. Ini nggak pernah menyakiti istrinya, nggak pernah menyakiti macam-macamnya. Udah diukur itu Pak, dari mulai haliyahnya seperti apa. Ya, bahkan kalau istrinya cerewet pun dia layani dengan sabar. Karena kalau kita bisa bersabar dengan istri cerewet, itu tandanya ya dari kekasih Gusti Allah. Karena itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang kerja keras itu tugas agama Pak. Kita ini nggak boleh tete glate semuanya. Makanya la haula wala quwata illa billahil aliyil adim itu harus dipahami betul, supaya betul kerja keras, kerja ringan, kerja tete glate. Kalau semuanya kita paham, kalau yang menggerakkan itu adalah Gusti Allah, insya Allah tidak akan terjerumus kita ini kepada pekerjaan-pekerjaan yang nyepelek gampang ya, nggak serius, nggak profesional. Makanya kalau panjenengan baca mulai Kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad profesionalnya dalam mengerjakan sesuatu. Ketika beliau tidak ahli, beliau mengatakan secara jujur, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nggak asal-asalnya, kalau ya urusan kamu yang ngatur. Itu kaitannya dengan tonon riwayat hadis, itu kaitannya dengan ini mengawinkan kurma jantan dan kurma betina. Ketika Rasulullah, aku dudu tukang kebun kurma, gak pate ahli, tapi kalau angon medus rada ahli. Makanya ketika Sa'labah bagaimana didoakan dengan wedhus saja nih, ingon wedhus itu ngene carane. Bagaimana wedhus supaya tidak terkena PMK, itu ada ilmunya juga dari Rasulullah. Tidak kena penyakit mulut dan kuku, itu ada juga ilmunya. Ngoten Bu. Respon Bu, napa Bu? Nggih. Surat persemutan. Ya. Gimana bunyinya Bu? Ana mal 3 Bu. Nggih, cobi ayo gimana diwaos Bu. Nggih. Ini kan sebetulnya kan sama aja dengan di awal surat Al-Baqarah toh. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sinten sing takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Cuman dibalik, yang alladzina yu'minuna bil ghaib diletakkan di akhir ayat, sementara yuqimus sholahnya dengan zakatnya di awal surat An-Naml. Kita kan nanti akan banyak itu kata-kata. Kenapa untuk sholat itu yuqimu, akoma, yuqimu, iqomah. Jadi memang jejegno itu mempraktekkan sesuatu dengan penuh kaidah dan kaifiyah. Jadi sholat itu ada kaifiyahnya, tidak asal-asalan. Nah yang paling abot itu ketika
wasta'inu bis-sabri washolati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, supaya sholat kita tidak termasuk fawailul lil musallin. Itu kan yang perlu dielmoni saestu. Khusyuk itu kaya apa? Nah, Gusti Allah langsung menjelaskan alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Mengapa kata yadunun? Karena di Gusti Allah tuh gaib. Gaib. Secara indrawi ning saged dirasakno kehadirane. Nah, untuk bisa ngerasakno kehadiranipun maka fasalu ahla zikri, takonlah awakmu kabeh kepada orang yang memang orang itu ahli. Ada makan ahlu zikir itu ulama, ya ahli zikir temenan. Orang yang selalu allazina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubim. Sama dengan pertanyaannya beliau tadi. Ini bagian dari ciri ulama yang benar ulama. Beliau bisa mempraktekkan alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Di WC iling Gusti Allah, sedang ngumpuli istrinya, tidak terbuai dengan nafsu yang dibarengi setan, tapi ini Gusti Allah. Nah, itu hanya dibalik aja kan itu. Nah, kalau dalam surat Al-Ladina yu'minuna bil ghaib, iling nang Gusti Allah dulu, percaya nama zat yang maha gaib, Allah Subhanahu wa taala, mari ngono praktekno salat. Nah, setelah praktek salat apa jadi supaya ya dunun, betul-betul kita punya penyono, punya penyangka, punya dugaan. Anahum mulaku robbihim wa anahum ilahi roh. Kamu ketemu mulaku tuh orang yang ketemu. Makanya di sini iltiqaullah itu bagian dari upaya kita. Apakah ketemu dengan Gusti Allah itu setelah mati atau di dunia? Nah, perdebatan antara Imam Ghazali dengan Ibnu Rushdi kaitannya dengan petuk Gusti Allah itu, kalau menurut Ibnu Rushdi, yuk mari mati langsung ke petuk Gusti Allah. Tapi Imam Ghazali tidak, di dunia saja kita masih bisa ketemu dengan Gusti Allah. Makanya syaratnya seperti apa? Baca nanti di akhir surat Al-Kahfi ada penjelasan itu, Bu. Nah, yang kedua wa mimma razaqnahum yunfikun, di situ lemah haji umum. Apapun rizki yang pernah dibeli, yang sudah diberikan kepada kamu dari Gusti Allah, cuil untuk infak. Makanya ketika dalam surat Al-Baqarah juga, seperti apa orang yang berkulil af, kalau kamu punya kelebihan ya infakkan, kan itu mada yunfikun, kan sudah itu, Bu. Nah, di surat An-Naml, persemutan itu semut, jangan diartikan semut tuh. Itu bukan hanya infak, ini bagi orang yang sudah kaya, yang sudah cukup nisab, maka menggunakan kata-kata zakat. Karena zakat ini sudah merupakan infak wajib, nafkah wajib, sedekah wajib, karena sudah memenuhi nisab. Nah, kalau sudah itu kamu praktekkan dengan baik, maka dengan Gusti Allahnya itu wabil akhiratum yuqinun, dengan kepastian di akhirat kita itu pasti akan mendapatkan in khairon fa khairun, in syaron fa syarun. Kalau kita berbuat baik maka dapatkan kebaikan, kalau kita berbuat jelek maka akan mendapatkan akibat kejelekan yang kita laku ngoten, Bu. Jadi itu sebetulnya, makanya ayat-ayat setelah surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah itu merupakan penjelasan lebih detail dari apa yang sudah dijelaskan secara umum di dalam surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Baqarah merupakan penjelasan yang lebih detail dari apa yang sudah dijelaskan surat Al-Fatihah. Ayat surat-surat setelahnya, mulai Ali Imran sampai Minal Jinnati wan Nas, itu semua merupakan rangkaian dari penjelasan secara rinci dari apa-apa yang sudah ada dalam surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Ngoten cariose. Nggih. Nah, yang penting sekarang ini iqomah salat itu kaya apa? Jejegnya salat. Ya insya Allah ayat-ayat yang lain akan kita ya nikmati bersama.
Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afina amahu yukab mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhi wadim. Salatan tunjina bihamdih wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa min jami'il khairat fil hayat wa Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati waqdi hajatina su'alana fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid din wa ma'amruhu idza roda syai'an ayyaku lahu kun fayakun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Sekurang dan sekurang pangapunten ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.